Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tidak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Sistem peredaran darah manusia atau yang disebut sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, sel, dan juga jaringan tubuh. Seperti yang dapat kita perhatikan pada gambar, berikut adalah organ-organ yang termasuk dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung merupakan salah satu organ vital tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik vertikal dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bilik kiri dan serambi kanan berisi darah kotor. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari ke jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh, maupun sebaliknya. Ada 2 pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Arteri yaitu pembuluh darah yang bertugas untuk membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh. Vena adalah pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung. 3. Darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat-zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 3, yaitu sirkulasi sistemik, yang merupakan sirkulasi darah yang mengaliri ke seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh pembuluh tubuh, seperti pembuluh darah utama yaitu aorta. Setelah itu, darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Darah lalu akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua ada sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru-paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisi metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar. Selanjutnya darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Setelah itu darah akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar dengan darah kaya oksigen. Darah yang kaya oksigen tersebut akan kembali ke serambi kiri jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sirkulasi koroner sama seperti organ tubuh lain. Jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsinya terganggu dan lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Gangguan pada sistem peredaran darah. Aliran darah yang terganggu dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh sehingga menimbulkan berbagai penyakit serius. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kelainan bawaan atau gangguan genetik, gaya hidup, hingga penyakit tertentu seperti diabetes. Pada gambar, kita dapat membaca fungsi sistem peredaran darah dan juga penyakit apa yang disebabkan dan dimiliki oleh sistem peredaran darah jika kita tidak merawatnya dengan baik. Sekian pelajaran hari ini, terima kasih.